Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Hendri di materi berikutnya. Masih dalam suasana BDR, belajar dari rumah. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dalam belajar, oke? Anak-anak SD Muhammadiyah Bogor kelas 6 harus semangat. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Tentang mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem tertentu sesuai yang sudah tertulis di dalam layar kalian, layar HP Android kalian sudah ya. Silakan nanti boleh ditulis di dalam buku untuk sebagai catatan. Oke, baik, kita langsung saja ke materi. Nah, materi yang pertama kita bahas dulu tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini yang dinamakan ekosistem. Dan di dalam ekosistem ada ekosistem sungai, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan dan lain sebagainya. Nah, berarti yang makhluk hidup yang tinggal di situ. Kemudian ada juga rantai makanan. Kita bahas tentang rantai makanan dulu. Apa itu rantai makanan? Nah, sudah tertulis di sini. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Itu adalah rantai makanan. Jadi rantai makanan itu makhluk hidup saling makan dengan tumbuhan lain atau makhluk lain atau hewan lain. Itu kan rantai makanan. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, itu yang dinamakan rantai makanan. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan, makhluk hidup itu punya peranan sendiri-sendiri. Ada 3 peranan, ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dari unsur hara, yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Jadi tidak ada tumbuhan memakan tumbuhan lain. Nah, tidak ada. Maka itu yang dinamakan tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dalam proses apa? Fotosintesis. Ya, itu produsen. Kemudian yang kedua konsumen. Nah, konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumsi terdiri dari berbagai tingkatan. Konsumen terdiri dari berbagai tingkatan. Jadi konsumen itu hewan yang berada pada tingkatan konsumen itu hanya bisa memakan dari hewan lain atau dari tumbuhan. Mereka tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Konsumen. Dari konsumen itu ada yang konsumen tingkat 1, ada yang konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Baik, yang ketiga, yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Apa itu? Ini tingkatan terakhir, peran terakhir dalam rantai makanan. Biasanya ini adalah bakteri pembusuk dan jamur. Ini yang dimaksud dengan dekomposer atau pengurai. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh biar kalian lebih jelas lagi. Ini saya kasih contoh, Pak Guru kasih contoh tentang rantai makanan. Ini rantai makanan pada ekosistem sungai atau pada ekosistem danau. Bisa di sungai, juga bisa di danau. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton itu apa? Tumbuhan kecil-kecil. Kalau di laut itu ada fitoplankton dan ada zooplankton. Kalau fitoplankton tumbuhan kecil-kecil, kalau zooplankton itu makhluk hewan yang kecil-kecil juga. Yang plankton. Kalau kalian ingat SpongeBob itu ada plankton itu kan kecil. Maka fitoplankton ada zooplankton. Nah, kalau dalam rantai makanan sungai seperti ini. Ada fitoplankton tumbuhan kecil kemudian dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil dimakan lagi oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya nanti mati dimakan oleh bakteri pembusuk. Nah, setelah menjadi busuk dan menjadi unsur hara di dalam tanah, maka bisa dimakan lagi oleh fitoplankton yang tumbuhan kecil-kecil di sungai atau di danau. Jadi rantai makanan itu seperti itu, berputar. Rantai makanan, namanya juga rantai ya, berputar, selalu berputar seperti itu. Baik, saling makan dan memakan. Baik, contoh berikutnya. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem hutan, pada lingkungan hutan. Ada rumput, rumput dimakan apa? Rusa. Rusa dimakan harimau. Harimau nanti mati dimakan bakteri pembusuk. Kemudian jadi unsur hara di dalam tanah, digunakan lagi oleh rumput untuk membuat
makanan lagi melalui proses fotosintesis. Nah, itulah rantai makanan di dalam ekosistem hutan kalau yang dicontohin, yang digambar kalian, yang ada di HP kalian. Baik, berikutnya adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Ini juga sering muncul di dalam soal. Yang pertama itu ada padi. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang nanti mati dimakan bakteri kalau itu diteruskan. Bakteri. Nah, mati dimakan bakteri, kemudian jadi unsur hara di dalam tanah, kemudian digunakan lagi oleh tumbuhan untuk membuat makanan untuk dalam proses fotosintesis dalam tumbuhan itu sendiri. Itu contoh rantai makanan, ada 3 tadi contoh rantai makanan pada ekosistem tertentu. Baik, berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini jaring-jaring makanan. Itu ada tumbuhan dimakan tikus, dimakan kelinci, dimakan kambing, kemudian kambing dimakan serigala, tikus dimakan kucing, kemudian tikus juga dimakan kucing dan lain dan seterusnya, dimakan elang. Nah, itu ada tanda arah panah, itu adalah dimakan, maksudnya itu dimakan dan memakan, itu contoh jaring-jaring makanan. Ada contoh lagi, jaring-jaring makanan juga seperti ini, ada rumput dan tumbuhan. Nah, itu saling makan dan dimakan, itu dalam satu jaring-jaring makanan. Nah, baik, itu ya kira tugasnya sekarang. Nah, tugasnya adalah kerjakan soal pada modul IPA halaman 122 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan nanti dikerjakan di modul itu. Tidak perlu ditulis soalnya, kemudian difoto, kasih nama, kemudian kirim Pak Hendri, atau juga bisa nanti kirim Pak Timur sesuai dengan kelas kalian. Misalnya kelas Ibnu Rus sudah dikirim Pak Hendri, kalau kelas Al-Fatih kirim Pak Timur. Begitu ya. Silakan dikerjakan dengan semangat. Slogan kita apa? Belajar, 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 berdoa, 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 sukses insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.